Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Hidayati M dengan NIM J1B020083. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi pengelolaan irigasi di lahan kering Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Jadi di sini secara umum sebagian besar wilayah di Lombok Timur termasuk dalam kategori daerah kering atau semi kering. Wilayah ini memiliki musim hujan yang lebih pendek dan curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Kondisi iklim seperti ini membuat Lombok Timur termasuk dalam daerah yang sering mengalami kekeringan terutama selama musim kemarau. Pertanian di daerah-daerah kering seperti Lombok Timur seringkali memerlukan sistem irigasi yang baik untuk mendukung pertumbuhan tanaman, karena sumber daya air alami cenderung terbatas selama musim kemarau. Selain itu, praktik-praktik konservasi tanah dan air juga penting untuk menjaga kesuburan tanah dan mengurangi erosi. Di sini ada karakteristik lahan di Lombok Timur. Yang pertama, suhu atau temperaturnya itu sekitar 20-33 derajat Celcius. Yang kedua yaitu curah hujan tahunan yaitu sebesar 900-1800 mm per tahun. Terus kedalaman tanahnya yaitu lebih dari 90 cm, 50-90 cm dan kurang dari 25 cm. Sedangkan tekstur tanahnya di sini yaitu halus dan sedang, kelerengannya yaitu 8-15%. Kecamatan Sakra Barat adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Wilayah ini umumnya termasuk dalam kategori daerah kering atau semi kering, seperti banyak daerah di Nusa Tenggara Barat. Sakra Barat mengalami musim kemarau yang panjang, di mana sumber daya air alami dapat menjadi terbatas. Dengan kondisi daerah kering, pengelolaan lahan di Sakra Barat harus memperhatikan ketersediaan air, keberlanjutan pertanian, dan praktik-praktik konservasi tanah dan air yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Teknik irigasi yang efisien dan penggunaan tanaman yang tahan kekeringan juga dapat menjadi bagian penting dari strategi pengelolaan di wilayah ini. Adapun pengelolaan lahan kering yang dilakukan di daerah Sakra Barat yaitu yang pertama, pengelolaan konservasi tanah dan air. Di mana teknik pengelolaan konservasi tanah dan air di Sakra Barat yaitu dengan dilakukan pemberian air irigasi dari bendungan Pandan Duri. Ini merupakan usaha yang dilakukan untuk sumber pengairan tanaman sehari-hari dan cadangan sumber air pada musim kemarau. Teknologi konservasi pada pertanian lahan kering pada prinsipnya adalah penggunaan air yang jatuh ke tanah seefisien mungkin dan pengaturan waktu aliran yang tepat sehingga tidak terjadi banjir yang merusak pada musim penghujan dan terdapat cukup air pada musim kemarau. Pengelolaan konservasi tanah dan air bertujuan untuk konservasi kerusakan tanah akibat oleh butiran air hujan, memperlambat aliran permukaan atau runoff, meningkatkan kapasitas infiltrasi air, memperbaiki aerasi, memberikan penyediaan air bagi tanaman dan mengurangi erosi serta kehilangan unsur hara. Yang kedua di sini yaitu pengelolaan kesuburan tanah. Pemupukan adalah salah satu teknologi pengelolaan kesuburan tanah yang dapat meningkatkan produktivitas tanah pada level yang tinggi. Namun penerapan input teknologi pertanian seperti penggunaan pupuk kimia atau anorganik dan pengapuran harus dilakukan secara tepat sesuai dengan kebutuhannya atau seimbang. Penggunaan pupuk khususnya pupuk organik yang tidak tepat waktu dan dosis atau takaran yang tidak seimbang berakibat pada tidak tersedianya hara untuk tanaman dan cenderung menjadi bahan pencemar yang tidak termanfaatkan bagi tanaman. Pemberian kapur atau pengapuran juga perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas lahan kering yang umumnya bersifat masam dengan tujuan untuk mengurangi keracunan aluminium dan meningkatkan reaksi tanah atau pH tanah. Upaya pengelolaan kesuburan tanah secara alami adalah dengan penambahan bahan organik pada tanah. Penambahan bahan organik berperan penting dalam meningkatkan kemampuan tanah untuk mendukung produktivitas pertumbuhan dan hasil tanaman. Bahan organik berperan meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan kemampuan tanah mengikat air, meningkatkan pori-pori tanah. Terus penambahan bahan organik ke dalam tanah untuk mengembalikan ketersediaannya menjaga agar lahan pertanian tetap produktif.
bahan organik dapat mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan sehingga dapat berproduksi secara optimal. Ada beberapa bahan organik yang dapat ditambahkan untuk memperbaiki kesuburan tanah, yaitu pupuk organik padat, kandang, pupuk hijau, kompos, dan pupuk hayati, serta pupuk organik cair atau POC. Yang ketiga yaitu pertanaman lorong. Dalam sistem pertanaman lorong ini, tanaman diletakkan dalam barisan yang memotong kelerengan dan jarak antar baris berkisar antara 4-6 meter. Salah satu tujuan penanaman lorong adalah terbentuknya teras secara alami. Yang selanjutnya di sini yaitu yang terakhir, pemakaian varietas tanaman yang toleran dan protektif. Pemanfaatan tanaman yang toleran berarti menanam tanaman yang adaptif terhadap kondisi cekaman lingkungan yang kering atau kondisi lahan marginal pada umumnya, terutama kekeringan, kemasaman, dan keracunan. A1. Tanaman yang bersifat protektif adalah tanaman yang melindungi tanah dari dampak erosi atau paling tidak dapat mengurangi massa tanah yang tersangkut. Sakra Barat merupakan wilayah dengan areal pertanian yang cukup luas. Komoditas pertanian utamanya tembakau jenis Virginia, padi, serta kacang-kacangan, sehingga beberapa daerah memiliki 3 musim tanam per tahun, di mana yang semula hanya 2 musim tanam saja. 2 musim tanam pertama dilakukan pada musim penghujan untuk menanam padi, sedangkan 1 musim tanamnya pada musim kemarau untuk menanam tembakau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.